Shinta News and Talk. Direktur Polda Jateng, Dinas Perhubungan Jateng dan Kementerian Perhubungan berencana melakukan penertiban terminal bayangan yang ada di Kota Semarang. Terminal bayangan yang dimaksud adalah di Jalan Sukun Raya Banyumanik, Eksterminal Surabaya, dan juga Jalan Siliwangi Kerapiak. Terminal bayangan kerap kali diminati masyarakat karena akses yang lebih mudah dan dijangkau. Apakah langkah ini akan meningkatkan antusiasme masyarakat menuju ke terminal resmi seperti di Mangkang? Kita akan jumpai Kepala Terminal Tipe A Mangkang, Reno Adi. Shinta News and Talk. Pak Reno, kalau berkaitan dengan terminal Mangkang ini kan terminal resmi ya, tapi kalau kita kemarin saya sempat ke sana bersama Pak Reno juga melihat situasi di sana juga tidak terlalu ramai. Ini karena terminal bayangan sebenarnya. Sebenarnya bagaimana sih dampak terminal bayangan ini dirasakan untuk terminal Mangkang sendiri, Pak Reno? Ya, yang utama adalah kita tidak punya data ya, jadi penumpang yang masuk ke Semarang, jumlah penumpang dan bis, karena kita hanya mendata yang penumpang dan bis saja masuk ke terminal gitu. Apakah hanya itu ada yang lain? Jadi memang terminal bayangan ini fenomena ya. Sebenarnya kita pertama kali sudah melakukan penindakan juga pernah, sempat masuk semua. Setelah Lebaran tahun kemarin kembali lagi gitu. Jadi itu yang membuat kita harus lebih humanis mungkin ya, pendekatan lebih humanis, mengajar rekan-rekan yang ada di terminal bayangan itu, terutama bis-bis itu bisa masuk ke terminal Mangkang, jadi terdata semua. Kalau selama ini karena melewati terminal bayangan sehingga yang masuk dikit ya, Pak? Iya betul. Kan terus ini juga kita kan sudah untuk Kota Semarang kan tanahnya wali kota, sudah ada SK wali kota juga sebenarnya untuk penetapan jalur-jalur bis. Tapi mengapa kemudian sebenarnya terminal bayangan ini masih tetap ada, Pak? Ya itu mungkin juga harus ada kesadaran dari masyarakat juga sebenarnya. Karena kalau di terminal bayangan itu kita nggak terpantau keselamatan, keamanan kita tidak terpantau. Kalau di Mangkang ini kan kita bisa ya nyaman lah. Notabene terminal Mangkang sekarang sudah berubah. Sudah kita rubah, sudah kita buat senyaman mungkin. Baik. Sebenarnya tadi disampaikan memang terminal Mangkang sudah dibikin senyaman mungkin, tapi kemudian masih belum bisa menarik masyarakat untuk datang ke terminal untuk paling tidak untuk naik ya, untuk menggunakan transportasi dari sana. Ini bagaimana Pak sebenarnya, Pak? Mungkin masyarakat lihat dari lokasi ya. Karena kalau terminal bayangan itu kan memang strategis sekali di ada yang di tengah kota, ada yang pas pintu masuk dari arah timur. Kami sih masih optimis karena di Surabaya saja berhasil kok. Terminal bayangan di kota bisa bergeser masuk ke terminal Bungurasi Purabaya. Iya, langkah-langkah yang dilakukan dari pihak terminal untuk melakukan upaya agar kemudian masyarakat tertarik datang terminal apa nih, Pak Reno? Ya, awal-awal kita ini dulu sosialisasi ke agen-agen bus, lalu ke perusahaan pemilik bus kita sosialisasi, lalu kita gabungan, kita beroperasi di jalan patroli itu gabungan dengan Disub Kota, Lantas. Yang awal pertama kali kita gabungan dengan Disub Kota, Satlantas Polrestabes, lalu ada Satpol PP juga. Nah ini ke depan ini malah dari kementerian langsung kolaborasi dengan Dirlantas Polda, nanti lebih kalau Dirlantas Polda kan lebih luas skupnya lebih luas. Jadi mereka dari kementerian dan Dirlantas Polda lah nanti yang akan sebagai ketua Satgas mungkin ya, ketua tim regu nanti untuk terminal bayangan itu bisa beralih ke Mangkang. Prosesnya sepertinya tidak mudah ya Pak, karena Pak Reno juga pernah cerita bahwa sebenarnya sudah pernah dilakukan penertiban tapi muncul lagi ya Pak? Betul, memang nggak mudah, makanya ini PR berat sekali. PR berat terutama untuk kota juga berat, untuk kementerian juga terutama sangat berat ini. Karena terminal bayangan bukan hanya ada di Semarang kok, di seluruh Indonesia hampir fenomenanya kan ada. Nah kemarin Pak Dirlantas juga menyampaikan, karena beliau yang pemprakarsa juga, semoga ini bisa jadi pilot project di Indonesia. Kalau yang di Bungurasi itu bisa di Surabaya bisa sampai kemudian
Terminal Bayangan bisa tertarik atau ditarik ke terminal resmi ini bagaimana Pak? Mungkin ada studi di sana Pak? Di sana saya pernah memantau dulu terminal Bayangan agak kumuh ya. Lalu inisiatif entah dari Pemprov atau Pemkot dibangunlah taman di sana jadi bersih. Iya. Nah lama-lama mungkin kan risih ya. Jadi bis-bis masuk sana juga agak nggak enak. Nah mungkin trik itu juga yang perlu dilakukan mungkin. Kalau di terminal Mangkang sendiri sejauh mana sih kesiapan fasilitas ataupun juga selain fasilitas juga keamanan juga di sana Pak? Kita di sini sudah siap sebenarnya Mas. Jadi secara tempat untuk ruang tunggu penumpang juga nyaman. Di sini juga ada kafe, tempat makan dan lain-lain. Kita juga kadang ada live music di sini. Lalu untuk keamanan kita 24 jam ada di sini. Agen-agen pun sudah disediakan. Memang kalau kurang nanti kita kan bisa berkolaborasi. Kita alternatif kita tata di sini. Sebaiknya bagaimana kita ngobrol. Yang jelas Semarang sudah siap menerima penumpang dari seluruh kota Semarang. Agen bis juga ada di sana semua Pak? Sudah di sana? Di sana di sini baru 20%. Iya. Ada beberapa, tapi tidak semua. Makanya data yang masuk kita pantau ini data hanya paling 15% yang masuk sini, sisanya di luar sana. Oh begitu. Biasanya yang 15% ini berarti dari mana saja Pak? Agen bis luar kota atau dalam kota atau akap maupun AKDP. Jadi AKDP ada semua. Ada semua betul. Sebenarnya kalau PO atau bis itu masuk kemudian ke terminal Mangkang semua, apa sih fasilitas yang akan mereka dapatkan Pak? Keistimewaan apa atau kemudian ada nilai plus apa yang mereka dapatkan ketika PO ini kemudian masuk ke Mangkang semua Pak? Jadi di sini kan keamanan pasti terjamin ya, dan kita pastikan semaksimal mungkin ketika ada kasus percaloan kan kita bisa menindak di sini. Tapi kalau di jalan sana nggak bisa. Yeah. Kalau ada tindak kejahatan, kalau di luar sana kita nggak bisa mantau karena pemantauan kita di terminal kan lebih intens bisa karena petugas kita juga 24 jam di sini. Begitu ya. Jadi lebih ke arah keamanan ya. Kalau biasanya juga kendaraan juga pasti akan dicek di sana Pak ya? Iya pasti. Dan kita juga sudah menyediakan kok BRT Semarang itu yang tadinya beroperasi sampai sore hari, ini sudah hampir setahun lebih beroperasi dari sore sampai jam 11 malam. Hanya sementara jalur Terminal Mangkang, Semarang Terminal Mangkang itu sampai malam hari. Jadi kalau penumpang sampai sini malam hari masih banyak juga angkutan yang mengantar mereka ke tengah kota. Ada online juga, lalu ada angkot pasti, Transjateng juga pasti ada. Iya. Saya bacakan beberapa pesan singkat yang masuk ya, yang sudah masuk ke kami. Ada juga pendengar bisa masuk di 024 764 89100 atau pesan singkat 0877210910. Saya bacakan Pak Hamad di Tembalang menyampaikan karena masyarakat sadar terminal resmi itu jauh dan akses sulit, jadi masyarakat kadang enggan ke sana. Ini tanggapannya ya Pak. Ada lagi Bu Susi Ngalian. Ini mungkin barangkali berdasarkan cerita pengalaman masa lalu. Terminal resmi itu kadang malah bikin ribet, tidak jelas harus nunggu di mana. Bikin bingung, petugas juga kadang tidak siaga. Ini Ibu Susi di Ngalian. Saya kira mungkin berbeda dengan sekarang. Ibu juga perlu ke Mangkang ini untuk melihat kondisi di sana. Lebih bagus Bu. Kemudian ada lagi Pak Muh di Genuk menyampaikan, bagus kalau bisa segera dieksekusi biar tidak tambah macet, dan ini daerah Genuk kemudian disampaikan. Karena Genuk mungkin macet di sana, ini Pak Muh menyampaikan. Pak Ida Budak Payung, kenapa terminal Bayangan ini tidak dijadikan terminal tipe B atau C gitu? Biar masyarakat tidak merasa disulitkan juga katanya begitu. Tanggapannya silakan Pak. Ya, memang ini kan terminal ini diambil alih oleh pusat itu kalau nggak salah sejak tahun 2016. Sebelumnya memang milik Pemkot karena yang mengelola memang dari Pemkot langsung. Nah sejak diambil kementerian inilah ditata ulang, termasuk bangunannya diperbaiki, dibagusin dan lain-lain sebagainya. Fasilitas pun dilengkapi di sini. Memang di Genuk itu sering terjadi trouble. Apalagi notabene di sana pintu masuk dari timur menuju Semarang, karena memang pandangannya nggak bagus itu memang di Genuk itu. Yeah. Yang jelas kita cobalah main-main sini ke Terminal Mangkang karena kita sudah perbaiki, sudah kita sana kita penuhi. Sebenarnya kalau sempat juga ada hiburan musiknya juga akustik ketika kita operasi pertama kali, lalu semua masuk sini, tiap malam tuh ada akustik di sini. Jadi penumpang pun nunggu bis juga nyaman pasti di sini.
Fasilitasnya senyaman apa sih? Mungkin barangkali bisa digambarkan ke pendengar di Mangkang ini, Pak. Di ruang tunggu itu kita sediakan panggung, ada kafe, ada pujasera. Pujasera itu kita bikin konsep zaman dulu, jadi barang-barang antik di sana. Jadi sambil makan, sambil menikmati barang antik. Ada foto booth juga di sini, beberapa foto booth. Tempatnya lebih bersih, yang terutama bersih ya, karena memang dulu sempat kotor sekali di sini. Nah, ini kita cleaning service-nya juga sampai jam 11 malam, jadi setiap kotor kita bersihkan, Ini aja lagi proses perbaikan semua toilet dari pusat langsung, jadi untuk menambah kenyamanan penumpang. Jadi sebenarnya secara fasilitas, secara hiburan dan secara akses sebenarnya sudah siap ya Terminal Mangkang ya. Betul. Nah ini kementerian juga kan kolaborasi dengan Pemkot. Jadi di Terminal Mangkang sana ada MPP, Mall Pelayanan Publik milik Pemkot. Nah semua perizinan dinas PT DPM PTCP sudah pindah ke sini. Lalu beberapa ada izin juga sudah pindah ke sini. Jadi notabene setiap pagi, jam kerja setiap pagi sampai sore itu banyak pengunjung yang bukan hanya naik bis, tapi di sini untuk ngurus izin. Nah itu salah satu program memang dari pusat. Terminal itu tidak hanya fungsi sebagai naik turun bis, tapi fungsi untuk masyarakat memang berkunjung ke sini. Makanya kita kan sering juga ngadain acara basar, mungkin ada acara musik. Kemarin kita juga sempat bikin acara mobil modifikasi, lomba festival. Lalu ada pameran barang antik. Nah itu sukses juga dan akhirnya masyarakat tahu beberapa ternyata berubah Terminal Mangkang. Nah itu semua itu memang program dari pusat, mixed use namanya. Mixed use itu terminal bukan hanya pusat untuk naik dan turun atau bis masuk ke terminal, tapi pengunjung memang ingin berkunjung ke terminal untuk pengenalan pertama, yang kedua menikmati fasilitas yang ada di terminal. Jadi memang sudah benar-benar disiapkan dan sebenarnya berarti Pak Reno sudah banyak menggandeng komunitas juga ya Pak, baik komunitas musik atau komunitas kendaraan Pak. Betul. Kita juga kan kolaborasi dengan beberapa komunitas otomotif ya, dari motor, mobil. Ini nanti ke depan juga kita mau mengadakan konser musik di sini nanti. Jadi agar program dari pusat mixed use itu benar-benar berfungsi. Tapi kita juga tidak mengindahkan fungsi utama yaitu bis dan penumpang yang masuk sini semua. Makanya kita nggak bisa bergerak sendiri, pasti kolaborasi dengan wilayah. Begitu ya, baik. Ini kalau koordinasi dengan pemerintah setempat, Pemkot ataupun juga Pemprov, bagaimana Pak? Agar ada strategi-strategi secara gradual untuk meningkatkan kunjungan ke ke Terminal Mangkang ini, Pak Reno. Kita menjalin komunikasi baik kok dengan Pemkot dan Pemprov. Jadi semua aktivitas di sini mereka mengetahui dan kita selalu kolaborasi, terutama dengan Dinas Pariwisata. Yang Dinas Pariwisata juga tahun kemarin kita sempat peresmian namanya Terminal Music. Jadi komunitas keroncong, rock dan lain sebagainya ada di sini. Nah ini karena ini mulai ada penurunan lagi nih pengunjung ke terminal, penumpang terutama. Nah ini kita mesti ngasah otak lagi, kita mesti kolaborasi lagi. Rumusan seperti apa yang yang bisa Terminal Mangkang ini benar-benar berfungsi 100% dengan baik. Jadi memang andalannya memang ke arah sana ya. Ada event tertentu yang kemudian mengundang masyarakat untuk datang. Ada target tidak Pak Reno? Kira-kira targetnya kapan ini harapannya Terminal Mangkang ini bisa menjadi tempat tujuan utama untuk masyarakat untuk bertransportasi ini Pak Reno? Ya, memang tidak bisa dalam waktu dekat, butuh proses. Dan proses itu bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun. Tapi makanya kita melihat fenomena yang ada di masyarakat juga. Sebenarnya masyarakat juga harusnya punya kesadaran ya ketika naik bis atau turun itu di terminal, bukan di pinggir jalan. Saya khawatir ketika di luar sana turun di pinggir jalan, keselamatan dan lain. Lalu kemarin juga beberapa laporan dari masyarakat, ada calo dan lain-lain di luar sana, kita juga nggak bisa memantau. Gitu. Begitu ya, baik. Mungkin barangkali ada pesan ke masyarakat Pak berkaitan dengan hal ini, tema kita. Kira-kira apa pesan yang disampaikan agar kemudian masyarakat semakin antusias dan kemudian meninggalkan barangkali ya Terminal Bayangan Pak, kira-kira Pak Reno? Ya, naiklah bis atau turun dari bis di Terminal Mangkang terutama. Karena
saya yakin masyarakat ketika ketemu makan tidak mengecewakan. Karena banyak beberapa juga yang surprise, loh sekarang berubah ya, ada statement seperti itu, begitu. Baik, terima kasih sudah bersama kami, Pak Reno. Selamat siang, Pak Reno. Selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Terminal Tipe A Mangkang Semarang, Reno Adi. Elsuta Semarang News and Talk.